Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Lu Siti. Pada pertemuan kali ini kita masih bahas tema 8 Raja Muda Karana, subtema 4 Aku Suka Berpetualang, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita memulai, mari kita membukanya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dipersiapkan buku pulpenanya, alat tulis, serta buku tulisnya. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah menuliskan kalimat petunjuk sesuai dengan denah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, denah merupakan gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Denah berfungsi sebagai petunjuk hal tertentu. Misalnya dalam denah sekolah digambarkan letak-letak bangunan yang ada di sekolah. Untuk menemukan tempat pada denah, kita harus bisa membaca denahnya terlebih dahulu. Nah, cara membaca denah yaitu dengan memperhatikan arah mata angin sebagai titik utama. Setelah membaca denah, kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat. Kalimat yang digunakan pada denah berupa kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk yaitu kalimat paduan untuk memberikan arahan dengan jelas. Contoh kalimat petunjuk yang pertama, 1. Tenda berada di sebelah barat tungku. 2. Ruang pramuka berada di sebelah selatan ruang kelas 3. Selanjutnya, pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila terdiri atas 5 ruang yang menggambarkan sila-sila pada Pancasila. Seperti sila pertama Pancasila adalah gambar bintang, bersudut 5 terletak di tengah, maka sila pertama Pancasila adalah bangsa Indonesia percaya, makna sila pertama Pancasila adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sila pertama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan taat melaksanakan ibadah. Nah, sebagai pelajar kita dapat mengamalkan sila pertama Pancasila dengan kesadaran melaksanakan ibadah. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Beribadah dengan kesadaran sendiri, melakukan ibadah tepat waktu, berdoa sesudah dan sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, dan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Selanjutnya, pengamalan sila kedua dan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini setiap manusia punya kedudukan yang sama. Kita harus saling menghargai antar teman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga saling menolong antar teman. Saling menghargai dan saling menolong antar teman merupakan wujud pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, sedangkan pelajar merupakan generasi penerus bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita wajib menciptakan kerukunan. Rasa persaudaraan perlu ditumbuhkan di lingkungan sekolah. Apabila terdapat perbedaan, kita harus mendahulukan kepentingan bersama. Dengan demikian, kita pun dapat menerapkan rasa cinta tanah air dan bangsa karena selalu menjaga persatuan di lingkungan kita. Menjaga persatuan di lingkungan sekolah merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Tentunya anak-anak sudah paham ya. Selanjutnya, membaca data pada diagram gambar. Nah, selain diagram batang, sebuah data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data. Suatu gambar dapat mewujudkan satu atau lebih data. Selanjutnya, perhatikan contoh diagram gambar tentang banyak data tanda kecakapan khusus yang diperoleh 5 anggota pramuka berikut. Di sini Benny mendapatkan tanda kecakapan khususnya ada 4 bintang, Dedi 2 bintang, Komang 3 bintang, Fitri 3 bintang, dan Dina 4 bintang. Nah, di sini keterangannya satu gambar bintang mewakili satu tanda kecakapan khusus. Nah, dari diagram gambar di atas diperoleh informasi sebagai berikut. Benny dan Dina memiliki 4 tanda kecakapan khusus, Dedi memiliki 2, dengan Komang dan Fitri masing-masing memiliki 3 tanda kecakapan khusus. Nah, sekarang perhatikan diagram gambar banyak tanaman bunga yang dibawa kelas siswa kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nah, kelas 1 ada 2, kelas 3 ada 2 ada 3, kelas 3 ada 2. Nah, setiap satu gambar mewakili 4 tanaman.
Dari gambar tersebut diperoleh informasi tanaman di bawah siswa kelas 1 sebanyak 4 tambah 4 jadi 8. Siswa kelas 2 4 tambah 4 tambah 4 jadi 12. Siswa kelas 3 4 tambah 4 jadi 8 tanaman. Jadi siswa yang paling banyak membawa tanaman adalah siswa kelas 2. Nah, sekarang selisih tanaman yang di bawah siswa kelas 1 dan kelas 2. Kalau selisih berarti tadi yang paling banyak yaitu 12 dikurangi 8. Hasilnya 4 tanaman. Selanjutnya menggambar denah. Nah, denah biasanya dilengkapi dengan arah mata angin. Untuk memudahkan kita menemukan tempat atau jalan yang dituju, denah tidak hanya menunjukkan letak tempat atau jalan saja. Denah juga kita gambar sesuai dengan fungsinya. Misalkan kita dapat menggambar denah rumah, denah sekolah, dan denah rumah sakit. Selanjutnya, menjelaskan posisi suatu tempat pada denah. Suatu tempat atau jalan menuju suatu tempat. Untuk membaca denah, kita harus memperhatikan keterangan dan gambar dalam denah dengan teliti. Gunakan arah mata angin sebagai patokan utama. Suatu tempat atau jalan menuju suatu tempat. Untuk membaca denah, kita harus memperhatikan keterangan dan gambar denah dengan teliti. Gunakan arah mata angin sebagai patokannya. Selanjutnya, kerukunan dan keadilan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, kita harus mewujudkan kerukunan dan persatuan antar teman. Jika terjadi perbedaan pendapat, kita harus mendahulukan kepentingan bersama. Masalah yang ada dapat kita selesaikan secara bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, makna sila keempat Pancasila adalah ciri khas bangsa Indonesia yang menyelesaikan masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, di sini jadi diwujudkan dalam bentuk gambar. Data banyaknya origami yang terkumpul setiap regu pramuka terlihat sebagai berikut. Banyaknya origami yang terkumpul regu melati ada 15, mawar 6, tulip 9. Jadi digambarkan seperti itu ya. Setiap gambarnya, setiap satu gambar mewakili 3 buah origami. Sekian dan terima kasih untuk hari ini Jumat 7 Mei 2021, tugas halaman 193 SPJP dan PPKN. Silahkan dikerjakan di kertas. Tetap semangat belajar dari rumah. Sahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.